kembali lagi pemirsa PJTV di rumah masih dalam kisah inspiratif bersama Scoop and Scoop. Oke, aku mau nanya ke Kang Arik nih. Kang Arik, bisa dijelaskan di Scoop and Scoop ini ada berapa varian nih? Oke. Untuk varian es krim yang kita punya secara manufaktur yang ada di pabrik kita di Sumedang itu sebenarnya kita sudah punya lebih dari 30 varian es krim. Wow, lebih dari 30 varian rasa pemirsa ya. Betul. Namun dengan sistem rolling yang kita terapin di toko-toko kita, jadi di setiap toko itu kita hanya mendisplay 12 rasa aja. Oke. Jadi secara setahun, dalam setahun itu nanti kita akan rolling terus per 3 bulan untuk mencapai 30 tadi biar semuanya terdisplay dan bisa dikonsumsi selama market. Gitu. Yang paling best sellernya nih, yang varian rasa apa? Best seller itu salah satu varian yang gak pernah lepas dari display di toko kita adalah Cookies Monster. Cookies Monster? Cookies Monster. Oke. Dia es krimnya itu warna biru, dari secara rasa dia itu taste-nya di vanilla, agak milky, terus dia ada crumble biskuitnya gitu. Widih. Jadi dia paling digemari lah sama anak-anak dan ibu-ibu yang emang dia dari warnanya paling mencolok dan dari rasanya dia paling general masuk ke semuanya gitu. Nah, dalam kurang lebih 30 varian rasa, yang paling agak nyeleneh mungkin yang tidak ada di varian-varian es krim lain, kira-kira varian rasa apa? Ini kita pernah bikin waktu zaman opening, salah satunya adalah es krim rujak. Es krim rasa rujak pemirsa ya. Boleh dikasih bocoran mungkin rasanya seperti apa itu, Kang? Yang pasti karena rujak itu campuran buah ya, Betul. jadi taste-nya dia akan lebih terasa di segar dan fruity, tapi dengan sedikit note berbagai macam rempah lah yang dirahasiakan ya, kita tidak mau share di sini. Oke, rahasia ya, secret ya. Oke, tapi ada pedes-pedesnya nggak sih? Kalau pedas enggak, tapi sedikit ada sensasi anget Anget kali ya. minnya ya. Oke. Jadi anget dan dingin agak campur aduk tuh nanti di dalam lidah. Perpaduan yang seperti apa ya es krim rasa rujak pemirsa di rumah, antara manis, ada buahnya dan ada anget-angetnya. Wajib dicoba banget nih ya Kang ya. Baik, kembali ke Kang Afif nih. Iya. Apakah Scoop and Scoop ini bisa dikonsumsi setiap hari oleh anak-anak nih? Seperti apa? Oke, jadi kita jualan es krim ini sebenarnya cukup tricky ya. Jadi tricky itu pertama sebenarnya dia ini adalah produk yang tersier gitu ya. Jadi maksudnya bukan pilihan pertama orang makan. Kalau teteh punya uang 20.000 mungkin ke warteg dulu daripada beli es krim kan ya. Gitu. Jadi agak tricky sebenarnya jualnya. Cuma memang tadi pertanyaannya apakah ini bisa dikonsumsi oleh oleh tiap hari gitu ya, tiap hari. Pertama dari sisi tadi ingredient kita cukup menjaga premiumitas, jadi cukup premium, sangat premium dari sisi hygiene dan sebagainya. Jadi dalam konsumsi yang secara normal kita bisa dikonsumsi ini setiap hari, gitu. Jadi oleh siapapun gitu, tidak terikat oleh umur. Bahkan menurut penelitian, ketika seseorang itu sakit ya teh, kalau misalkan teteh punya anak, terus kemudian sakit, demam, dia ternyata nggak bisa makan apa-apa, salah satu anjuran dari dokter itu pasti disuruh makan es krim sebagai pengganti nutrisinya. Gitu. Jadi di sini tadi yang saya di awal ada sharing kebahagiaan, juga ternyata ada sharing terkait dengan kesehatan gitu. Ada sisi-sisi yang memang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia gitu di es krim ini. Jadi tiap hari kita bisa makan es krim, tapi tentu jangan kebanyakan juga. Betul. Gitu. Jadi dengan porsi tertentu lah ya. Semua orang punya panduan terkait dengan hal itu gitu. Jadi segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak akan berdampak tidak baik gitu. Jadi makanya silahkan dikonsumsi es krim kami setiap hari, tapi tentu dengan batasan gitu. Jangan sampai satu hari misalkan sampai 20-30 enggak juga, enggak bagus juga kalau kebanyakan ya. Tapi Scoop and Scoop ini aman dikonsumsi setiap hari ya. Untuk berbagai kalangan. Untuk berbagai kalangan dari setiap lapisan usia. Ya, dari mulai anak-anak, dewasa. Karena menurut catatan kami ketika kami menghimpun database itu tadi memang sampai dengan umur di 76 itu ada yang isi database kita, bapak-bapak umur 76 dia beli es krim
atau nggak tahu juga mungkin dibeliin sama itu Iya. ya. Cuma memang dia ngisi database, oh iya ternyata kita range-nya itu di antara umur 10 sampai 76 bisa Wow. makan es krim. Betul. kita. Si kakek ini mungkin kan masih sehat, jadi nggak apa-apa kalau makan es Nggak krimnya nggak apa-apa, ya, masalah. nggak masalah. Dia hobi juga makan Hobi yang juga manis-manis. betul. Jadi walaupun 70 tahun juga aman lah ya. Betul. Dan tadi kan Kang Afif juga bilang emang agak-agak berbeda ya di Indonesia ini sama di luar. Kan kalau di kita katanya anak panas, anak sakit, jangan makan es krim. Padahal itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Bahkan tadi menurut penelitian memang beberapa dokter, bahkan bukan beberapa dokter, banyak dokter yang ternyata memberikan pedoman seperti itu gitu ya. Jadi menyarankan, memberikan suggest supaya makan es krim, karena es krim itu tadi dia membawa kebahagiaan. Jadi ketika si anak dia tidak masuk makanan apapun gitu ya, ketika dikasih es krim dia pasti suka dong gitu. Makanya tadi, dan ada nutrisi yang terkandung di es krim juga yang bisa support tuh ketika dia pada kondisi demam itu. Betul. Jadi imunnya kembali naik, kembali nambah dan cepat sembuh, Cepat ya. sembuh gitu. Oke. Cuma mungkin ibunya pusing nanti kalau tiap hari makan es krim. Betul. Itu bisa lah diobrolin sama ibu nanti ya. Iya. Baik-baik. Kang Arik nih, ngobrolin tentang harga. Boleh dong dikasih bocoran karena di depan kita ini sudah ada masing-masing cup. Apakah harganya pasti berbeda-beda? Bisa Pasti dijelaskan beda-beda. Kang Arik, silakan. Untuk di Kota Bandung sendiri, kita harganya itu start dari 21.000 untuk 2 scoop ice cream. 2 scoop ya, Iya. 21.000. 21.000. Untuk 3 scoopnya kita di 27.000 dan di 3 scoopnya di 35.000. Nah, kita pun selain pakai cup, kita pun punya packaging bucket. Oke. Jadi untuk kalian yang mau nyetok di rumah atau untuk dimakan rame-rame, kita punya kemasan bucket di 450 gram dan 900 gram. Nah, untuk harganya sendiri yang 450 itu di 75.000 dan yang 900 gram itu di 110.000. Oke, cocok banget ini untuk stok di rumah ya. Betul sekali. Jadi buka kulkas kalau panas-panas ada scoop and scoop. Bisa mendinginkan hati nih apalagi ya. Bisa banget. Oke, kembali ke Kang Afif ya. Atau mungkin mau Kang Arik yang menjawab. Boleh. Ini mengenai penjualan scoop and scoop ini udah kemana aja? Apakah sudah keluar negeri kah? Silahkan, siapa yang mau jawab? Oke, jadi tadi juga udah disentil sedikit ya sama Kang Arik ini, bahwasanya tadi kita setidaknya ada 9 kawasan yang sudah kita jajah gitu ya, yang sudah kita kuasai. Dikuasai dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus kemudian juga ada di daerah Sulawesi, kemudian Sumateranya juga ada Palembang sama Sumatera Selatan, Palembang, terus kemudian Sumatera Utara, di Medan. Terus kemudian juga bahkan ada di Papua, di Irian Jaya, di Jayapura, di Jayapura, terus kemudian di Denpasar gitu. Jadi memang sebarannya belum begitu merata ya, kayak misalkan di Jawa Barat, daerah Jawa Barat kita udah ada 30, cuma di Batam kita baru ada 4 gitu, kemudian di Jayapura baru ada 1. Cuma kita memiliki mimpi ini bahwasanya memang ke depan sebarannya itu akan lebih merata, sehingga semua orang itu berhak mendapatkan es krim dengan kualitas yang terbaik gitu, seperti itu. Jadi tadi mungkin sebarannya belum merata, tetapi sudah kita jajah sebenarnya dari barat dan timur Indonesia. Sedikit-sedikit sudah dikuasai wilayah-wilayahnya itu ya, dan Betul. kedepannya semoga semakin banyak lagi cabang-cabangnya. Oke. Selain offline nih, apakah ada online-nya atau e-commerce-nya untuk scoop and scoop ini? Seperti apa? Untuk secara online kita sudah tersedia di online delivery atau ojol. Oke. Mau yang hijau atau yang orange kita sudah ada, tapi secara e-commerce kita belum. Karena secara objektif dan ekspansi perusahaan kita itu di tahun-tahun ke depan kita sebenarnya akan lebih fokus di retail. Jadi itu kita akan lebih fokus untuk mendekatkan diri dengan konsumen-konsumen kita di seluruh Indonesia. Oke, jadi kalau misalkan yang pengen bisa langsung aja datang ke outletnya Yes, ya. betul. Tapi tidak menutup kemungkinan di online-nya juga ada. Untuk di Kota Bandung sudah ada. Di Kota Bandung sudah ada. Mau yang hijau, yang orange sudah ada. Sudah ada. Misalkan mager gitu untuk Iya. pergi, pengen langsung datang dianterin ke rumah Iya. bisa ya. Dan nggak perlu takut cair, kita juga punya kemasan anti melt bag. Oke. Jadi kita punya aluminium foil kantongnya. Jadi nanti si es krim di perjalanan nggak akan langsung cair karena kita taruh blue ice di dalamnya. Jadi akan tahan perjalanan selama 1 jaman lah.
awet jadi dinginnya Lebih ya, awet. nggak buru-buru cair, Iya. masih tetap beku. Oh, cakep, cakep, cakep. Oke, ini untuk Kang Afif kembali ya. Ini bisa dijelasin mungkin Kang Afif kepada pemirsa di rumah untuk mempertahankan kualitas rasa es krim ini dibanding es krim yang lain. Rahasianya boleh dong dibocorin dikit. Sebenarnya tidak boleh ya, tapi karena kita Karena dipaksa, iya, oke. dan di PJTV gitu. Ini Betul. hanya kita sampaikan di sini. Iya. Gitu. Jadi kita sebenarnya ada guidance ya Teh ya. Jadi ada guidance terkait dengan quality control karena memang scope kita kan udah mulai merambah ke area industri gitu. Jadi ada benar-benar guidance tools yang harus kita laksanakan gitu untuk terutama menjaga terkait dengan konsistensi rasa gitu. Jadi yang paling utama sebenarnya general bahwasannya yang pertama kita memang menghadirkan ingredients yang premium. Ingredients yang premium itu yang seperti apa? Jadi itu benar-benar kita ciptakan source yang benar-benar basicnya itu yang tidak dimiliki oleh es krim yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana cara membuatnya. Cara membuatnya juga itu berbeda dengan cara dengan es krim yang biasa mungkin yang ditemukan di tempat yang lain. Jadi kita ada satu proses yang tidak bisa kita sebutkan, yang itu menjadi salah satu rahasia kita. Jadi ada satu proses yang memang menjadikan tekstur kita lebih bagus daripada es krim yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita juga menjaga terkait dengan karena tadi kita itu harus mendistribusikan ke seluruh wilayah. Otomatis harus ada cara kita untuk menjaga supaya tadi rasa si es krimnya tetap tidak berubah, terus dari sisi dari sisi derajatnya juga tidak berubah. Makanya pola distribusi itu kita bangun sedemikian rupa sehingga tim distributor itu menjaga menjaga si es krim tadi sesuai dengan ketentuan yang telah kita tetapkan. Kayak misalkan tidak boleh kurang dari 15 sampai 25 derajat gitu. Itu tetap kita jaga walaupun kita sampai harus kirim ke Jayapura gitu. Setelah itu mungkin yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana delivery dari yang tadi dari si dari kantong-kantong es krim yang sudah ditempatkan itu untuk ke masing-masing outlet sehingga rasanya tetap terjaga. Tetap terjaga. Jadi ya. poinnya adalah kita ada guidance untuk quality control untuk menjaga tadi rasa dan semuanya tidak berubah gitu. Dari awal produksi sampai ke customer sebagai tujuan akhir kita. Termasuk untuk ngirim ke Jayapura itu ya? Betul. Karena kan pabriknya ada di Tomo, Sumedang. ada Sumedang ya di betul, sini. ada Oke, baik, tahan dulu akan nanti kita berbincang lagi. Tapi jangan kemana-mana. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol kembali mengenai Scoop and Scoop. Tapi setelah pariwara berikut ini.